Kita patut bersyukur karena hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Kita diberikan kebebasan bukan hanya pemerintah ada ibadah, tapi semua karena Tuhan. Tuhan yang mengizinkan kita memberikan waktu hari ini untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara iman, menaikkan pujian syukur kita di hadapannya. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Engkaulah Yesus adalah singa dari Yehuda yang telah menang mengalahkan maut, yang berkuasa atas langit dan bumi. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk mengalahkan kuasa yang daripadamu Tuhan. Baik pemerintah-pemerintah bahkan penghulu-penghulu di udara semua takluk pada satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Engkau menang di atas kayu salib. Engkau merendahkan diri serendah-rendahnya. Seketika itu orang menganggap bahwa itu adalah kekalahan. Tetapi ketika engkau bangkit, semua orang tunduk dan takluk kepada engkau, menyatakan bahwa engkaulah Tuhan, engkaulah Raja atas segalanya. Engkaulah penguasa kalik langit dan bumi Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau Engkau mencari kami, bahkan memburu kami. Ketika kami lari, Kau Allah yang tidak kenal lelah untuk menarik kami masuk dalam bilangan orang-orang yang Engkau kasihi dan Engkau selamatkan Tuhan. Biarlah kami tidak memandang rendah, memandang remeh kasih karunia Tuhan, tapi kami bersyukur kalau Tuhan mengambil kami, mengadopsi kami untuk masuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kami membawa kurban syukur kami di hadapan Tuhan. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar untuk mengisi bangku-bangku yang kosong, tapi untuk memberikan korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai tanda kami menghormati Tuhan, kami mau serius untuk beribadah. Kami menanggalkan setiap hal-hal yang merintangi kami Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk memfokuskan hati kami tertuju kepada Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan sampai akhirnya kami percaya Tuhan hadir. Tuhanlah yang ditinggikan atas setiap peribadatan di mana saja nama Tuhan ditinggikan. Dan kami boleh memahami bahwa kami adalah bait-Mu. Kami menjaganya sedemikian rupa sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, hingga kami boleh memahami makna kami sesungguhnya, bagaimana kami hidup, bagaimana kami beribadah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Hallelujah.
kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tiada pernah terlelap dan tiada akan tertidur penjaga kita. Kasih karunia damai sejahteranya berlaku kekal atas kita semua. Dan ibadah pada saat ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya terjadi di dalam satu nama yang berkuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap kita yang siap beribadah, mari bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Masih tetap dalam hadirat Tuhan.
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar bersuka atas perbuatanmu. Selamanya bukan sini Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada Kebenaran Allah berlaku juga atas kami. Ketika Engkau berjanji kepada para bapa patriark Abraham, Ishak dan Yakub, kami masuk di dalam bilangan orang-orang itu Tuhan. Kami menerima janji keselamatan, kami menerima janji hidup yang kekal, kami menerima janji bahwa kami akan disertai Tuhan sampai pada akhirnya, dan kami akan berjumpa dengan Engkau, bertatap muka langsung dengan Engkau, dan kami akan memakai mahkota kehidupan karena kami hidup setia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami akan lebih lagi memuji memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak ada satu kuasa di dunia yang sanggup mengalahkan kuasa Tuhan. Amin. Baik di bumi semua makhluk itu tunduk kepada Tuhan. Oleh karena itu mari dengan sangat penuh sukacita kita angkat pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, dan Dia yang bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
suara Tuhan melalui hambanya. Oleh karena itu mari siapkan hati, telinga pendengaran kita, bahkan membuka hati kita seperti tanah yang gembur yang siap untuk ditanami benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus kebenaran yang menyelamatkan.
tentang pujian ini yang didasarkan atas kebenaran firman bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Ketelanjangkah itu, laparkah itu, pedangkah itu, tidak ada. Sebab sesungguhnya karya keselamatan Kristus di atas kayu salib sempurna. Dan karya syafaatnya sampai sekarang juga sempurna. Sehingga setiap daripada kami memiliki kepastian iman bahwa kami diselamatkan. Keselamatan itu adalah milik kepunyaan kami. Karena itu Tuhan, biarlah selalu kebenaran firman-Mu mengisi hati dan pikiran kami. Sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam hidup ini. Bahkan sekiranya pun ada saat-saat ketika kami lemah, kami tetap memandang kepada Engkau, tempat pelarian pengaduan kami, kota suaka setiap daripada kami. Karena itu kami butuh selalu firman-Mu mengisi hati pikiran kami, menguasai kami sedemikian supaya kami bertindak menurut firman. Karena itu mari tuntun kami Roh Kudus supaya kami mengerti kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama-sama ini, dan Engkau juga yang menyanggupkan kami untuk menghidupinya. Terima kasih. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Dan setiap kita yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Ya, kita sudah berada lagi di penghujung ya. Nah, di bulan Agustus oleh karena kemurahan Tuhan. Ya. Ingat-ingat senantiasa bahwa Allah kita itu Allah Immanuel. Immanuelohim. Allah yang menyertai dari awal sampai pada akhir. Dari Alfa sampai Omega. Dari Alif sampai Ya. Tetapi dia juga Ebenezer. Allah yang menyertai setiap setiap tahap. Jadi sempurna dari, kalau grafik belajar matematika, ada kan grafik yang dari titik sini sampai sini itu Immanuel. Tapi ada juga di dalamnya Ebenezer. Dia menyertai dari awal sampai akhir, tetapi dia juga menyertai setiap tahap. Amin. Makanya kalau kita nyanyi itu semusim berlalu, keren. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bekerja dengan segenap hati, bekerja dengan hati. Ya. Berdasarkan bacaan Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 8. Bekerja dengan segenap hati. 3 minggu lalu kita belajar tentang etos kerja Kristen. Bagaimana kekristenan memandang, menyikapi, dan bertindak sehubungan dengan apa yang namanya pekerjaan. Dan kita juga sudah belajar 3 minggu yang lalu bahwa bekerja adalah takdir, begitu toh, mandat. Di awal sekali bahwa manusia ditentukan untuk bekerja, bahkan sebelum jatuh dalam dosa. Ada mandat budaya bukan hanya untuk beranak cucu, tapi mandat budaya di dalamnya adalah usahakan, taklukkan bumi, beranak cucu, dan di bagian lain dikatakan usahakan, lalu pelihara. Jadi kerja itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Demikian pandangan kekristenan tentang kerja. Dan kemudian kita belajar juga bahwa majikan kita sesungguhnya adalah Tuhan, begitu kan? Itu nanti kita lihat slide berikutnya di Kolose. Tapi saya mau bilang juga begini Bapak Ibu. Hati-hati juga. Karena kuasa tipu muslihat iblis bisa memakai pekerjaan, apa saja namanya, kesibukan, untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya,
Dan spirit Firaun itu yang pernah saya khotbahkan juga, itu makanya kalau ada orang bilang ada penyakit gila kerja, itu spirit Firaun. Ketika Harun dan Musa datang menghadap Firaun, bukan Fir, maksudnya kalau dipanggil begitu tuh, atau Aun akan tidak cocok juga ini. Firaun kalau pakai kol-kola kira-kira begitu. Fir, Allah nenek moyang kami, Allah Abraham, Ishak dan Yakub memerintahkan kepada kami. Kami akan memimpin bangsa ini. Kejadian pasal berapa itu? 6 kalau tidak salah ya. 6 atau di awal-awal kejadian. Kami akan pergi ke gurun. Kurang lebih 3 hari perjalanan lamanya dalam rangka untuk mempersembahkan kurban. Jadi panggilan Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian sesungguhnya bukan hanya bicara tentang susu madu, berkat, tapi panggilan untuk beribadah. Begitu. Nanti Bapak Ibu pulang baca itu dialognya tuh. Dialog waktu Musa didampingi Harun kan begitu. Lalu demi didengar hal itu, singkat cerita Firaun bilang begini, mulai sekarang jangan kasih mereka jerami, biar mereka usahakan sendiri sebagai bahan baku pembuatan batu bata. Mulai sekarang target pembuatan batu bata harus ditingkatkan. Bikin mereka sesibuk-sibuknya supaya mereka tidak mengarahkan pandangan kepada janji yang bodoh-bodoh itu. Kira-kira begitulah kalau kita apa itu ya? Kita nanti pulang baca pulang. Perlu Bapak Ibu selalu pulang. Jemaat Berea itu setiap habis dengar khotbah para rasul, mereka pulang sekalipun pada saat itu Alkitab gulungan itu masih terbatas, tapi tetap ada cross check. Kan Bapak Pendeta, hamba Tuhan bisa salah bicara toh? Iya toh. Maksudnya Samuel selalu sebut Nathan. Begitu bisa jadi toh. Maksudnya Elia selalu sebut Elisa, bisa saja. Begitu. Oke. Lalu kemudian karena kesibukan itu Firaun berpikir bahwa dengan kesibukan itu mereka tidak akan lagi ingat janji itu begitu. Perbanyak target pembuatan batu bata. Dulu kita siapkan jerami untuk material batu bata. Sekarang biar mereka cari. Supaya mereka sesibuk-sibuknya. Dan tidak mengarahkan lagi pandangan mereka kepada janji itu. Begitu. Jadi memang. Ini settingan. Ada kuasa di belakangnya yang selalu memfotokopi atau menduplikasi, membalikan kebenaran. Dan itu memang sudah terjadi sejak di Taman Eden. Ya toh? Allah berfirman, semua boleh makan, satu ini tidak boleh. Dia datang bilang begini, pasti Allah bilang semua tidak boleh makan. Begitu tuh, dibolak-balik. Nah, gitu. Oke. Bekerja dengan segenap hati. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita buka Alkitab kita. Hai hamba-hamba. Jadi ini pakai kata hamba, budak. Dulu. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi diperbandingkan bagaimana seorang hamba mentaati tuannya seperti umat mentaati Kristus. Diparalelkan. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Dalam rangka menyenangkan hatinya. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus. Sebagai umat ketebusan. Sebagai orang-orang Kristen. Harusnya kau melakukan dengan segenap hati. Karena itu maunya Allah. Ayat 7. Dan dengan rela. Dengan ikhlas. Menjalankan pelayanannya. Seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Dan bukan manusia. Itu Kolose kalau kita baca surat Kolose di 3 minggu yang lalu ini paling sama gitu. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba, baik budak, maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik,
ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Itu jaminan. Upah pahala, iya dan amin, pasti. Begitu. Oke, slide berikutnya. Kalau kita baca surat Kolose 3 minggu lalu, di surat Kolose seperti saya bilang tadi, paralel sebenarnya hampir sama persis penulisan surat ini. Hanya inti yang diacu oleh Paulus dalam 3 minggu lalu kita belajar, bahwa dalam bekerja, dalam melayani, Tuhan yang menjadi bos. Begitu. Tuhan yang menjadi majikan. Dan di surat ini penekanannya pada sikap hati. Di Kolose bagaimana memandang majikan itu, bagaimana memandang Tuhan itu sebagai diparalelkan, walaupun tadi sempat disinggung juga, seperti, makanya ada ayat dibilang mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Begitu. Dan di Efesus ini fokusnya pada bagaimana sikap hati dalam bekerja, dalam melayani. Paulus menulis kepada hamba-hamba pada saat itu, kepada budak-budak pada saat itu, agar mereka taat bukan karena terpaksa. Memang ada hal yang dilematis sedikit begini. Jadi di zaman itu gini, kadangkala kemudian ini kan status ada majikan, ada bukan majikan dalam konteks hubungan kerja seperti sekarang. Biasanya ada tuan, pemilik budak dan budaknya. Lalu kemudian majikannya bertobat jadi Kristen, yang budak juga jadi Kristen. Ini dilematis. Makanya di surat lain Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang-orang yang memang dipanggil dalam keadaannya sebagai budak, biarlah tetap seperti itu keadaannya, tetapi pun sekiranya kalau Tuhan mengizinkan untuk mereka merdeka, mereka harus menikmati. Jadi konteksnya seperti itu. Dan memang akhirnya sejarah membuktikan kekristenan menghapus budak. Walaupun kemudian kadangkala kejadian itu berulang seperti peristiwa itu terjadi lagi begitu. Di dalam zaman ketika orang-orang Eropa berpindah ke Amerika, terjadi perbudakan, kan begitu kan? Padahal kalau belajar di Alkitab sesungguhnya Alkitab mengajarkan tentang penghapusan budak, tentang hak asasi manusia. Oke. Jadi Paulus menulis kepada hamba-hamba, kepada budak-budak pada saat itu agar mereka taat bukan karena terpaksa, tetapi sungguh-sungguh mereka taat dari hati karena mengasihi Kristus. Dan di zaman kita sekarang ini sangat memang harus dihidupi nih. Karena memang zaman sekarang ketika orang bekerja hanya karena upah, ada yang bekerja untuk pencitraan atau konten mungkin, firman Tuhan ini mengajar, menegur, mengingatkan kepada kita orang-orang Kristen, khususnya orang-orang profesional, termasuk hamba-hamba Tuhan pelayan, harus bekerja dengan segenap hatinya, harus melayani dengan segenap hati. Amin. Dan hari ini 3 perkara kita akan belajar apa yang bacaan kita tadi ajarkan tentang bekerja dengan segenap hati. Bekerja dengan hati. Yang pertama, ayatnya yang kelima tadi bilang, taatilah Tuhanmu, ada kata taat, yang di dunia ini, dan takut dan gentar, itu kan hormat, dengan ketulusan sama seperti ketika engkau taat tunduk kepada Kristus. Yang pertama, bekerja dengan hati. Itu bicara tentang bekerja dengan sikap hormat yang didasari dengan ketulusan. Amin. Bekerja dengan hati dimulai dengan sikap menghormati pimpinan, atasan, majikan, atau siapapun dia yang ada di atas kita. Pertama, tapi jangan juga lupa sesama, kiri kanan, rekan kerja, dan kemudian pekerjaan itu sendiri. Yang bahasa sekarang orang bilang
Cintailah pekerjaanmu, sekalipun pekerjaanmu itu tidak membuat engkau kaya. Saya baca. Ya unik juga nih kata-kata itu. Iya. Kita harus menghormati otoritas di atas kita. Pekerjaan mau pelayanan termasuk dalamnya. Jangan dibeda bahwa melayani beda, bekerja beda. Tidak. Karena prinsip dasarnya adalah mengerjakan seperti untuk Tuhan. Maka mengerjakannya dengan hati itu bicara tentang bekerja dengan hormat yang didasari dengan ketulusan. Hormat kepada yang di atas, atasan yang berotoritas. Hormat dengan sesama rekan kerja. Termasuk menghormati, menghargai apapun bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Amin. Roma 13 ayat 7. Roma 13 ayat 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang kamu harus bayar. Lalu dijelaskan pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Dan apa yang Paulus katakan ini puluhan tahun sebelumnya pernah dipakai untuk menjebak Kristus. Orang-orang datang dan berkata, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar? Itu pertanyaan jebakan. Pertama, kalau bilang tidak boleh, wah, kekaisaran Roma pasti marah sebagai bangsa yang menjajah. Tetapi kalau bilang boleh, dalam pemahaman orang Yahudi pada saat itu, kekaisaran Roma itu adalah orang kafir. Lalu dengan hikmat Tuhan berkata, kasih kepada negara ya apa yang negara punya. Kasih kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Dan itu menjadi landasan demokrasi sebenarnya. Karena itu mengapa di setiap negara orang-orang Kristen itu sangat aktif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Orang-orang yang paling mencintai bangsa dan negaranya saya mau bilang orang-orang Kristen. Amin. Iya. Bahkan ketika kumpulan orang-orang ini di satu bangsa negara dizolimi, tidak ada karakter-karakter untuk melawan atau apa namanya ya, kudeta atau apapun. Kalaupun ada terjadi itu 1-2. Tapi lihat, karena Tuhan bilang, bayarlah kepada orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat. Karena itu setiap pemimpin harus dihormati. Bahwa setiap orang-orang yang berotoritas itu punya privilege. Memang harus kita hormati. Tapi bukan berarti kemudian karena ada orang-orang tertentu kita kedudukannya, jabatan kita lebih tinggi lalu kita tidak menghormati, tidak. Tapi ini dimaksudkan seperti itu. Bahwa dalam konteks melayani bekerja, kita harus menghormati mereka yang ada di otoritas, yang berada di atas kita, yang memiliki otoritas atas kita. Amin. Iya. Berilah hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Tapi persoalannya sekarang, orang-orang yang berhak menerima hormat itu berlaku seolah-olah sebagai orang-orang yang tidak berhak menerima hormat. Iya tidak? Iya. Bayangkan misalkan contoh kasus, kalau seorang polisi sebagai aparat penegak hukum kemudian bertindak sebaliknya, kan begitu? Jadi lucu kan? Iya. Makanya saya pernah cerita, pagi-pagi itu ketika ada polisi pakai baju olahraga training dan tertulis polisi di belakangnya, lalu pasar itu kan Karya Nugraha, kalau ke sana boleh, ke sini tidak. Pintunya kan dekat simpangan sini. Lalu dia bonceng istrinya, pas dia mau balik tikungan ke sana, ke arah melawan, istrinya dalam bahasa Buton dia bilang begini, kau lihat juga bajumu itu dan Pak, kamatapu itu, kau sumu itu Pak. Maksudnya istrinya bilang begini, kau lihat juga bajumu, karena memang besar sekali tulisan bajunya sini, polisi. Ini istri yang baik ini, itu fungsinya ini. Bahwa inilah
istri yang melakukan kebenaran sesuai dengan Kejadian pasal berapa itu? Penolong yang sepadan. Oh gitu, langsung suaminya sudah jalan, lalu dia balik lagi ke sana. Iya. Beri rasa hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Tapi kita juga yang berhak, yang memiliki hak untuk dihormati harus bertindak sesuai dengan apa yang ada pada kita. Paralel begitu. Kita harus hidup seperti panggilan kita begitu. Oke. Kembali ke slide tadi. Ya. Bekerja dengan hati dimulai dari sikap menghormati baik atasan, rekan kerja maupun pekerjaan itu sendiri, pelayanan itu sendiri. Harus cinta. Slide berikutnya. Orang yang bekerja dengan hati pasti tidak meremehkan pekerjaannya, tidak meremehkan pelayanannya, tidak merendahkan pemimpinnya, apalagi kawan sekerjanya. Dan tentunya akan bersungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu tanpa persungutan. Amin. Karena memang persungutan ini bikin tambah berat pekerjaan. Itu. Nina, angkat dulu cucian. Kalau iya langsung asik. Begitu tuh. Tetap tambah berat persungutan. Dan memang persungutan tidak menyelesaikan persoalan. Karena itu kita harus membalikan persungutan menjadi syukur. Amin. Iya. Bahwa ketika kita bersyukur belum tentu juga langsung apa yang berat itu menjadi ringan. Tidak. Tetapi saya mau bilang, syukur itu kuasa untuk memikul beban yang berat itu. Amin. Ya. Begitu. Tidak serta-merta waktu saudara bersyukur menerima keadaan, menyerahkan sepenuhnya hal yang saudara pikul itu, apapun bentuk pikulan itu, kepada Tuhan, lalu tiba-tiba pikulan itu hilang atau menjadi ringan. Tidak. Tetapi ingatlah, syukur itu membuat saudara dan saya kuat untuk memikulnya. Amin. Ya. Ketulusan hati membuat kita melakukan yang terbaik, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Karena rumusan surga itu dimulai dari kecil. Siapa-siapa yang setia pada perkara kecil, padanya akan dipercayakan perkara besar. Itu rumusnya surga. Karena biar bagaimanapun uang 10.000 itu dimulai dari 1.000. Karena bagaimanapun bangunan ini di dalamnya ada sebutir pasir, andil di dalam. Iya tidak? Iya. Karena memang rumus surga itu dari hal yang kecil. Karena itu Tuhan tidak hanya melihat hasil akhirnya. Hasil akhir perlu Bapak Ibu. Tapi juga Tuhan melihat sikap hati dalam berproses sampai akhir itu. Amin? Iya. Pengkhotbah bilang bahwa akhir dari segala sesuatu lebih baik. Begitu toh? Tapi Rasul Paulus bilang juga di sisi lain, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah memelihara iman. Kata itu bicara tentang kesetiaan dalam proses. Karena tidak mungkin berakhir pertandingan dengan baik tanpa proses yang baik. Amin? Ya. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya lihat hasilnya, tapi Tuhan juga melihat bagaimana sikap hati kita waktu kita bekerja, waktu kita melayani. Bekerja dengan hati, dengan segenap hati itu bicara tentang penghormatan terhadap atasan kita, siapa orang di atas kita, siapa orang di samping kita, dan apa yang kita kerjakan. Amin? Ya. Asik itu kekristenan kalau duduk-duduk pikirkan. Seperti penyertaan Tuhan. Tadi kan hormat ke atas, hormat kiri kanan. Baca Alkitab, Bapak Ibu akan banyak temukan prinsip-prinsip itu. Makanya saya lupa ada seorang tokoh kekristenan, Santo siapa itu, bicara tentang ketritunggalan Allah itu di semua bidang hidup manusia ada. Memang Alkitab ada. Iya.
Coba lihat penyertaan Tuhan. Di perjanjian lama Allah menyatakan penyertaannya di kiri, di kanan, di depan, di belakang, di atas, di bawah. Dan di perjanjian baru paripurna. Bukan hanya di kiri, di kanan, di muka, di belakang, di atas, di bawah. Tapi di perjanjian baru Tuhan menyertai bahkan di dalamnya sekalipun. Amin. Iya. Kan asik tuh kita nyanyi. Kiri kananku ada Tuhan, muka belakang ada Tuhan, atas bawah ada Tuhan. Bahkan di dalam kita. Roh Allah ada pada kita. Kita didiami. Dijanjikannya kita bait Allah. Karena itu di satu sisi mari juga pelihara bait Allah ini tuh. Iya. Dan saya banyak gagalnya untuk itu. Seperti waktu Bukem mau berangkat malam yang lalu, kami pergi cari, dia bilang ini Pak kita pergi cari dulu roti, daripada beli roti di bandara di Makassar katanya mahal. Oke. Sesuai kita pergi. Mas saya bilang saraba enak malam-malam nih. Memang sudah malam karena orang sudah mulai ini. Kita bungkus, oke, pulang, taruh di gelas. Pas ditumpah begini santan-santannya lalu bilang, "Wih, santannya." Begitu kan? Waduh, tapi sudah dibeli. Wih, betul, kita harus menjaga kesehatan. Tapi biar bisa teguk saja. Lucu kan? Makanya kadang-kala Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya bilang begini, kita ini banyak perkara kita tahu. Tetapi mengetahui sesuatu itu juga sesuatu hal yang lain dari melakukannya. Iya? Iya. Mengetahui sesuatu itu berbeda dengan melakukannya. Waktu saya kunjungi orang sakit beberapa hari lalu, saya dengan main-main saya bilang begini, kita ini hampir punya sertifikat dokter, bukan ijazah, sertifikat. Saking banyaknya kita tahu tentang hal-hal tuh. Jangan makan ini, begini kalau begini. Tetapi untuk melakukannya itu perkara lain. Karena itu firman Tuhan juga, prinsip firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang berbahagia, makarios itu bukan hanya dengar tapi lakukan. Bukan hanya dia tahu tapi dia hidupi. Amin. Ya. Jadi bekerja dengan segenap hati itu bicara tentang menghormati atasan, menghormati sesama kita, dan menghormati apa yang kita kerjakan. 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ini konteks bait Allah dibangun kan? Ini doa. Jadi ini doa dinyatakan gini bahwa Allah melihat hati. Maka karena Allah melihat hati, kita akan mengerjakan dengan hati. Amin. Iya, harus tulus. Hormat harus tulus. Begitu. Ketulusan. Yang kedua, mari kita lihat. Bekerja dengan segenap hati itu bicara tentang tidak bekerja demi pencitraan. Ini nih wilayah juga abu-abu nih, kadang-kala agak-agak. Contoh ya, kita baca dulu ayatnya ya, ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka, maksudnya waktu sikap hormat itu, jangan hanya di hadapan mereka saja dalam rangka menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya dalam bahasa kerennya ini bilang integritas. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, sama. Karena memang sekarang ini ada tanda kutip penyakit, generasi yang haus. Pokoknya pengakuan. Begitu toh. Bekerja hanya untuk dilihat. Rajin mungkin waktu ada yang mengamati. Makanya tidak heran kalau di jalan-jalan orang melakukan pekerjaannya lalu harus difoto. Tapi bukan berarti itu salah, tidak. Karena memang sekarang laporan model begitu bisa. Begitu toh. Tapi betapa
Ya betapa menyedihkannya misalkan kalau katakan ada satu peristiwa, ada orang, kasihan, minum, minum, minum. Iya. Foto dulu ya, foto. Lalu orang ini pas dah minum, orang ini, sudah. Wah, ini gini, itu tuh. Iya, itu video-video lucu sebenarnya. Tapi sebenarnya itu kenyataan kita. Itu sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Orang melayani, orang bekerja hanya untuk apa itu? Selfie, apa? Iya, selfish. Pencitraan. Karena itu memang seperti itu tantangannya sekarang. Karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita orang yang bekerja dengan segenap hatinya, dia bekerja bukan demi pencitraan. Bukan supaya terlihat. Walaupun itu juga perlu kalau bisa memotivasi orang lain. Amin. Seperti yang saya bilang, waktu kita memberi, kalau kita mampu memelihara hati kita, kalau perlu panggil Al Jazeera dia liput. Amin. Kalau mampu kita memelihara hati kita. Karena Alkitab juga bilang, pelita itu, lilin itu dikasih menyala, bukan lalu ditaruh, ditutupkan gantang, loyang, apa begitu, baru ditaruh di bawah tempat tidur. Tidak, pelita itu dikasih menyala, lalu ditaruh di piring-piring, taruh di atas lemari. Nah, piring-piringnya mungkin dalam rangka jangan sampai terbakar lemarinya. Firman Tuhan bilang begini, adakah pelita yang dinyalakan, lalu ditutup dengan gantang, tetapi lalu ditaruh di kolong? Tidak, pelita dinyalakan, ditaruh di kaki dian. Yaitu kaki diannya Ibu Mary masih ada sana dari Israel. Baru ditaruh bahkan di tempat tinggi. Karena apa? Supaya bisa menarangi. Karena itu Tuhan bilang begini, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, dalam kurung kalau perlu viralkan, supaya goalnya orang memuliakan Tuhan. Amin. Kalau kita bisa memelihara hati dan pikiran kita, motivasinya lurus, pokoknya viralkan, liput, kalau perlu panggil CNN dan Al Jazeera. Tetapi kalau kemudian kita tidak mampu berlaku hukum, kasih tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Begitu tuh? Iya. Kalau ada les, ya biasa ada juga yang datang di sini, saya tidak tahu entah salah pintu, salah masuk, tapi ya kadang-kala menawarkan buku. Begitu kan? Oh tidak, minta maaf, bukunya ini beda perguruan. Ini Pak harga buku. Oh tidak, oh saya Kristen, saya bilang, oh iya. tidak seserver. Seringkali itu. Lalu kemudian saya bilang gini, saya ini punya uang ini hanya untuk ya ongkos ojek mungkin dan sebagainya, begitu kan? Tapi sempat lihat-lihat juga sih daftar-daftarnya. Paling menariknya ada yang selalu tulis hamba Allah. Iya sering. Iya, begitu. Oke. Integritas kerja Kristen, orang-orang percaya ini diuji saat tidak ada yang melihat. Apakah kita tetap jujur dalam laporan? Tetap rajin saat tidak ada atasan? Ya, tetap setia waktu tidak ada yang memuji. Ini berlaku di pekerjaan, termasuk dalam pelayanan seperti ini. Puji Tuhan, waktu turun memimpin pujian lalu orang salami, puji Tuhan. Saya suka tadi pemilihan lagu-lagunya, sangat runut. Dari musiknya yang memang genrenya tersambung, wah begitu tuh. Lagu-lagu syairnya Alkitabiah, ya karena memang ada juga lagu-lagu yang ya perlu juga kita lihat-lihat tuh. Bayangkan kalau kita nyanyi Tuhan, apa itu? Jagalah hatiku, ku mau apa gitu. Yang Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Tuhan bilang bukan saya yang jaga, kamu jaga sendiri. Baca Alkitab baik-baik itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Oh iya Tuhan, sekarang saya balik. Tuhan inilah yang kau mau,
ku menjaga hatiku. Begitu tuh. Ya kan ada juga biasa bahasa-bahasa yang miss. Tidak sesat, hanya tidak tepat-tepat juga tuh. Ya Tuhan Yesus Bapa kami. Bapa itu Bapa. Tuhan Yesus anak ya anak. Begitu ya. Walaupun memang ada satu yang unik. Ketika Yesaya menyapa sang anak sebagai Bapa. Nubuatan. Bapa yang kekal. Hari ini telah lahir. Begitu itu. Ada yang begitu. Tapi itu. Walaupun memang ada bahasa yang miss-miss sedikit lah. Tapi langsung jangan bilang, sesat. Tidak begitu juga. Oke. Tuhan memanggil kita keluar dari mentalitas, cara pikir, cara bertindak. Bekerja hanya untuk pencitraan. Menuju cara berpikir, cara bertindak. Bahwa yang saya kerjakan ini adalah pengabdian. Pelayanan. Amin? Iya. Abdi, saudara dan saya adalah abdi. Hamba Allah, Abdiel. Abdullah, begitu. Jadi apa-apa yang kita kerjakan, apapun profesi kita, ketika kita mengerjakan seperti untuk Tuhan, disitulah pelayanan. Pekerja pelayan yang tulus tidak butuh panggung. Karena dia sadar dan tahu betul bahwa surga menyaksikan. Amin. Ya. Kebaikan-kebaikan hati dan hal-hal yang lain yang kita kerjakan. Makanya waktu WBI mengerjakan barusan bakti sosial, puji Tuhan, setiap orang pulang ada yang bilang, sampai ketemu tahun depan ya. Wah, itu Ibu Vivi bilang begitu. Setiap dia sebut begitu dalam hati saya, amin. Tuhan beri kemampuan kepada kami lebih lagi untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kecil, tapi ingat, prinsip surga dari yang kecil. Oke. Yang ketiga, semua selesai kita. Dan pada akhirnya, cara pandang kita bahwa kita bekerja, kita melayani, kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Ayat 7-8 bilang begini. Yang dengan rela menjalankan pelayanannya, pekerjaannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Rela berarti tidak terpaksa, tapi sebaliknya mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Itu kata rela. Eunoia. Rela. Eunoia itu niat baik. Ada metanoia. Metanoia itu noianya diputar begitu. Berbalik ya begitu. Nose-nya di meta. Ya. Jadi yang ketiga bekerja, memandang dan bersikap bahwa apa yang saya kerjakan ini, saya kerjakan seperti untuk Tuhan. Amin. Karena ketika kita mengubah cara pandang ini, kita pasti melakukan, kita melayani, kita mengerjakannya mungkin untuk Tuhan, dan memang untuk Tuhan. Tapi ketika kita memiliki sikap pandang seperti ini, kita akan mengerjakan sungguh-sungguh karena kita tahu kita kerjakan untuk Tuhan. Sehingga kita tercegah dari mungkin bersungut, atau mungkin bosan, tidak suka lagi dengan pekerjaan yang kita geluti. Tetapi sebaliknya kemudian karena sikap kita berubah, kita tahu bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah bentuk dari ibadah. Amin? Iya. Ibadah tuh avoda, makanya ada kata pengabdian. Karena itu Bapak Ibu, mungkin waktu di pelayanan atau pekerjaan, sekali lagi sekalipun kita sebut selalu berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Kalau kemudian sudah bosan, capek dan sudah berat, nyanyikan.
pengabdianku hanya bagimu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Begitu. Pengabdian, ibadah. Masa kita bicara saudara kita, iya karena budu, iya karena istana. Iya, iya karena itu. Anak mengabdi, berabadu, beribadah kepada hanya kepadamu aku membaktikan diri. Baru berikutnya dia bilang, hanya kepadamu aku meminta. Bapak Ibu baca, ada dalam Alkitab. Iya. Bahkan orang yang mengabdikan dirinya tidak perlu lagi meminta. Karena Alkitab bilang begini, seorang prajurit yang tidak mementingkan penghidupan tentang dirinya. Karena ia akan berusaha saja berkenan kepada komandannya. Karena komandannya yang bertanggung jawab. Begitu firman Tuhan bilang. Baru kemudian pindah lagi. Seorang olahragawan, begitu kan, yang bertanding dengan sungguh. Baru itu dipindah lagi. Seorang petani, mereka lah yang akan menabur. Tapi di depan-depannya ada tentang prajurit. Dan asiknya ayat 8 ini menjanjikan kebaikan apa saja yang kita perbuat, Tuhan pasti balas. Tidak ada yang gratis dengan Tuhan. Tuhan kasih gratis, tapi segala apa yang kita lakukan, dia nilaikan semuanya. Bahkan Tuhan bilang begini, bahkan untuk satu gelas aqua sekalipun. Lalu Bapak Ibu pulang, katanya Pak Gem harus baca Alkitab ulang. Dia carilah dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan kamus tidak ada kata ayat itu. Bukan, maksudnya segelas air kalau gitu. Kan enak itu kalau kita membaca Alkitab kadang-kala dengan apa ya, bagaimana membaca saya tidak tahu apa cara membaca begitu tuh. Ya. Alkitab bilang bahkan untuk segelas air pun tidak ada yang sia-sia. Kalau tidak dapat di kolong langit ini, pasti suatu kelak kita dapat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, dalam hidup kita bersama dengan segenap hati. Amin. Bekerja dengan sikap hormat kepada orang yang memberikan tugas kepada saudara dan saya, kepada rekan sekerja, pelayanan, dan pekerjaan itu sendiri. Kemudian mengerjakan bukan untuk dipuji, hanya sekedar supaya kita yang dilihat. Tetapi pun kalau kita bisa memelihara niat hati kita dalam rangka supaya menyemangati orang lain, tidak apa juga. Yang ketiga, ingat bahwa Tuhan pasti balas. Karena itu jangan tunggu pelayanan atau pekerjaan kita ideal sesuai dengan yang kita pikirkan. Begitu tuh. Untuk melayani Tuhan kita tidak perlu juga tunggu dulu. Pokoknya saya akan maksimal. Kalau pelayanan saya sudah diganti dari menyambut tamu kepada pemimpin pujian, tidak juga begitu. Bahkan bisa jadi pahala orang yang menyambut tamu itu lebih besar mahkotanya daripada pengkhotbah. Kenapa? Ya bisa so. Bayangkan dia baru orang datang dari rumah lagi resah, gelisah, gegana begitu. Lalu tiba-tiba disalami, "Shalom, apa kabar? Baju kamu hari ini asik. Matching ya, atas dengan bawahnya Pak." Padahal dia datang dengan resah. Lalu dia seperti orang haus disirami air. Pas duduk, pengkhotbahnya lama. Susah hati dia. Tapi jangan begitu. Bapak Ibu dan saya harus memiliki semangat ya untuk kebenaran. Memang. Bahkan kita bersemangat juga kadang-kala kita masih adunya. Karena itu mari jangan tunggu pekerjaan pelayanan yang ideal menurut kita untuk kita layani Tuhan, melakukannya dengan maksimal, tapi mari muliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan, karena toh upahnya pasti ya dan amin. Amin. Selamat melayani, selamat bekerja dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa.
sebelum kita berdoa, kita nyanyikan Mataku Tertuju Padamu. Jadi kita sudah belajar apa saja yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Bahkan seorang ibu rumah tangga atau siapapun yang mengerjakan, mungkin bagi orang itu bukan sesuatu hal yang spektakuler, tapi hal-hal yang biasa. Tetapi kalau itu dikerjakan dengan prinsip Alkitab, maka yang biasa itu menjadi luar biasa. Amin. Iya. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Datanglah kerajaan. Itu bukan bicara tentang eskatologi supaya secepat-cepatnya Kristus datang, tetapi dia mau mengajarkan bahwa biarlah surga, kerajaan Allah itu ditarik di bawah di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, usaha kita, sekolah kita, cita-cita apapun itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan, motivasi kepada saudara dan saya bekerja melayani dengan hati, dengan segenap hati. Karena itu kehendak. Dan apa-apa yang dia kehendaki untuk kita lakukan, dia juga yang akan sanggupkan saudara dan saya. Karena Alkitab ajar, dia bekerja di dalam kita, dia bekerja melalui kita, dan dia bekerja oleh kita. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati. Amin. Ya. Mata kita tertuju kepada Dia. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Tertuju padamu segenap hidupku, ku serahkan padamu. Sebab setiap daripada kami adalah hamba-hambamu, abdi-mu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Haleluya.
kehidupan pekerjaan pelayanan kami. Dalam setiap aspek hidup itu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk itu. Namamu dipuji, dimuliakan. Upah pahala menanti setiap daripada kami. Tetapi yang terutama bukan bicara upah, karena upah itu adalah bagian, adalah hal yang melekat pada kami. Tetapi yang terutama, ini bagian dari cinta kepada Tuhan yang telah terlebih dulu mengasihi kami. Terima, materaikan firman-Mu ini di hati pikiran kami, sehingga kami bertindak sebagaimana kebenaran. Hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus kepada Bapa di surga, oleh tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, dan setiap kita yang diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Puji nama Tuhan. Kita sungguh diberkati oleh firman Tuhan bahwa kualitas pekerjaan kita mencerminkan kualitas penyembahan dan persembahan kita di hadapan Tuhan. Ya. Kini saatnya kita akan memberikan kurban syukur kita. Nanti dengan penuh kasih Ibu Mary Kurniawan Wijaya pimpin kita di dalam doa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami kembalikan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Sepanjang minggu Engkau sudah jaga pelihara kami. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur di mana kami boleh bersama-sama duduk diam sehidangan bersama dengan Engkau, menikmati setiap kebaikan Tuhan, menikmati Tuhan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan boleh termaterai dalam kehidupan kami, untuk kami bawa dalam pekerjaan kami, bagaimana kami bekerja dengan tulus hati. Kau mengajarkan bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh menjadi berkat, untuk kami boleh melayani Engkau dengan tulus ikhlas, bekerja dengan tulus ikhlas, dan jangan kami bekerja hanya sebagai pencitraan atau konten, tetapi kami melayani Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Mampukan kami Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan Engkau bicarakan Tuhan pada saat ini, beritakan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami praktekkan, kami bawa dalam kehidupan kami, hari lepas hari kami bawa dalam kehidupan kami, maka kami percaya, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami membawa terang, kami membawa berkat Tuhan dalam tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu yang sudah menjadi berkat, menjadi saluran berkat pada saat pagi hari ini Tuhan. Pagem Kau mau pakai kehidupannya, pelayanannya, rumah tangganya, pengembalaannya, semuanya Tuhan Kau mau pakai Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dimanapun dia berada melayani Engkau. Biarlah Tuhan dia melayani dengan segenap hati, dengan kekuatannya, seperti Tuhan yang kami pelajari pada saat siang hari ini. Mampukan kami semua Bapa tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Kau memberkati kami semuanya Bapa. Berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub Kau akan curahkan dalam setiap kehidupan usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan membawa persembahan kami. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, dan kita angkat pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau datang dan dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Jemaat yang baru pertama kali datang mungkin bisa bangkit berdiri. Ya, terima kasih untuk jemaat yang setia beribadah di tempat ini. Minggu-minggu ke depan kita bisa bersama-sama berkumpul bukan hanya di ibadah raya, tapi di ibadah-ibadah kategorial yang diadakan oleh gereja di tempat ini. Kini saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada tim multimedia. Saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah berada di minggu keempat di bulan Agustus ini. Masih dengan tema di bulan ini yaitu Revival di Marketplace dan Masyarakat. Minggu ini kita membahas tentang bekerja dengan hati, yang berarti taat dengan tulus, melayani seperti kepada Kristus, dan percaya bahwa Tuhan akan memberi balasan yang adil. Melayani atasan atau majikan di dunia bukan sekedar untuk dilihat manusia, melainkan dengan tulus ikhlas seolah-olah sedang melayani Kristus sendiri. Setiap orang percaya dipanggil bekerja dengan kesungguhan hati karena Tuhan adalah hakim yang pemberi upah yang adil. Sebab Tuhan melihat kedalaman hati manusia bukan hanya hasil akhir. Bersama saya Bernika Abigail akan memberikan informasi kegiatan Gereja Betel dalam sepekan ini. Inilah Betel News. Bagi jemaat yang belum mengikuti komunitas Mesbah Keluarga, mari bergabung dalam ibadah Mesbah Keluarga pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 pukul 7 malam yang terbagi dalam 3 wilayah. Untuk ibadah Mesbah Keluarga 1, tuan rumah keluarga Bapak Benham yang bertempat di samping toko beauty. Ibadah akan dilayani oleh WL, Saudari Widyaningsi, musik Bapak Johannes Agus, dan firman Tuhan oleh Bapak Riki Tambunan. Ibadah Mesbah Keluarga 2, tuan rumah keluarga Ibu Batsheba yang bertempat di samping gereja Katolik. Ibadah akan dilayani oleh WL Ibu Ike Latifin, musik Saudara Jackfred Hariman, dan firman Tuhan oleh Ibu Desiana Berlitu. Dan Mesbah Keluarga 3, tuan rumah keluarga Bapak Heri Irfandi, ibadah akan dilayani oleh WL Ibu Diana Bida, musik Bapak Agustinus Bida, dan firman Tuhan oleh Ibu Mary Kurniawan. Latihan ibadah raya dan doa malam diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam bertempat di rumah doa. Mari nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam yang diadakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 pukul 7 malam di rumah doa. Pelayan doa malam adalah sebagai berikut: WL Bapak Robi Hariman, singers Bapak Antonius dan Saudari Widyaningsi, musik Bapak Benham, Bapak Benes Mawisu, Bapak Vincent Wijaya dan Saudara Jack Fred Hariman. Multimedia dan monitor Ibu Yulianti dan Saudara Yito Nawesla. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Desi Berlitu. Bagi kamu orang-orang muda, bergabunglah dalam ibadah Betel Youth setiap hari Sabtu pukul 7 malam di rumah doa. Pelayan Youth tanggal 29 Agustus 2026 adalah sebagai berikut: WL Saudari Tessa Mantong, musik Saudara Jack Fred Hariman, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Lydia Mawisu. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook dan YouTube GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 30 Agustus 2026 adalah sebagai berikut: WL Ibu Marian Cimandaud, singers Ibu Welmi Ningsi dan Saudari Tessa Mantong, musik Bapak Benes Mawisu, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Eka Jaya, dan Saudara Jack Fred Hariman. Multimedia dan monitor Bapak Yance Dompe dan Saudara Marcel Gozali. Doa persembahan oleh Ibu Mary Kurniawan, Asher Ibu Sincetan, Ibu Harlina dan Ibu Margareta Berlitu.
Kawala anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di rumah doa. Pelayan Bethel Kids adalah sebagai berikut: WL Kakak Murti, pendamping WL Kakak Abi, musik Kakak Ovin, firman kelas kecil Kakak Desi, dan firman kelas besar Kakak Ovin. Pendamping sekolah minggu Kakak Esther Tambunan dan Kakak Selvi Parada. Dress code guru dan pendamping memakai baju He is Risen, kameramen Kakak Yuka. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 23 Agustus adik Glory dan adik Aura Caroline. Tanggal 25 saudara Ruth Smith. Tanggal 26 Bapak Wangdi dan adik Grace Elizabeth. Tanggal 28 saudari Adriel Renko Pencer. Dan tanggal 31 Bapak Agustinus Bida, saudara Martinus, dan adik Najwa Sagita Mamonto. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Panin di nomor 7417004041 atas nama Yong Shalom Lia atau Daniel Ruruk. Efesus 6 ayat 5 mengatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus." Demikianlah Bethel News untuk minggu ini. Saya Bernike Abigail mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya berkat dan kemurahan Tuhan melimpah atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jika ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala, saya persilakan. Ya, puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tambahan pengumumannya saya hanya menyampaikan bahwa pada hari Selasa nanti saya akan berangkat ke Kupang dan akan kembali tanggal 31 hari Senin oleh kehendak Tuhan. Dan perjalanan ini untuk menghadiri sidang Majelis Pekerja Lengkap GBI yang diadakan setiap tahun. Karena itu kepada seluruh jemaat, saya percaya tetap bahwa dukungan doa atas perjalanan ini, terutama dukungan kesehatan, doakan supaya tetap sehat, biar bisa menghadiri, mengikuti seluruh rangkaian persidangan dan akhirnya kembali. Kemudian juga saya sampaikan bahwa Bu Gem sekarang sedang berada di Sorong, kemarin harus berangkat mendadak untuk menghadiri pemakaman anak kekasih kami di Sorong, dan menurut rencana jam 3 siang ini akan diadakan pemakaman. Jadi setelah pemakaman secepat-cepatnya akan kembali. Tapi puji Tuhan, waktu Bu Gem pergi dengan segala juga pemikiran-pemikiran bahwa dia pergi belum kemana-mana nih, saya tetap mengingatkan waktu kami terlambat kereta cepat waktu di Jakarta, waktu kami melihat pertolongan Tuhan bagaimana petugas di stasiun itu yang bawa barang sambil mengontak keretanya sambil berkata tahan, dan kemudian ketika pintu tertutup 1 menit karena ada jamnya di situ, 1 menit pintu tertutup, kami masih langsung jalan. Setelah duduk, Bu Gem bilang begini, Tuhan izinkan hal seperti ini supaya kita melihat pekerjaannya. Jadi kemarin waktu dia pergi saya bilang begini, Tuhan izinkan hal ini supaya kita melihat pekerjaannya. Oh iya. Kebaikannya ketemu dengan adanya Ibu Yan yang pendeta, ketemu juga dengan ternyata ada keluarga di sana, yang keluarga itu juga kenal orang-orang Toraja di situ. Jadi sangat di balik duka cita ada sukacitanya. Dan memang akhirnya ajaib firman Tuhan itu, berbahagialah orang-orang yang berduka.
Bagaimana bisa di dalam duka ada bahagia? Agak unik ya. Berbahagia orang yang berduka. Kenapa? Karena mereka akan dihibur. Itu. Bukan khotbah seri kedua nih karena kita sudah mau pulang. Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas seluruh dukungan Bapak Ibu dalam pelaksanaan bakti sosial termasuk kegiatan sekolah minggu waktu kita merayakan 17 Agustus. Laporannya sudah dibuat sebenarnya tapi belum selesai. Gembala pulang baru akan dilengkapi dan diberikan kepada seluruh anggota WBI sebagai pertanggungjawaban. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kemuliaan hanya bagimu dan kemuliaan ada atas kami. Dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan lalu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahteranya di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Berkenan karena darah Kristus yang ditumpahkan, berkenan karena hidup di dalam kebenaran. Syukur kepada Tuhan kami boleh beribadah. Kami puji muliakan nama Tuhan dan kami percaya penyembahan ungkapan syukur kami, nyanyian kami berkenan di hadapan-Mu karena itu janji Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Oleh kasih karunia-Mu Engkau berkenan atas puji-pujian kami. Dan sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami kembali, kami mau berdoa secara khusus untuk anak-anak kekasih kami, saudara-saudari kami yang sepanjang pekan ini berulang tahun. Hari ini secara khusus anak kekasih Glory dan Aura Caroline. Tuhan berkati anak-anak kekasih ini dalam tumbuh kembang mereka. Sehatkan badannya senantiasa. Tuhan memberkati tubuh mereka sehat, kuat, cantik. Pikiran perasaan mereka mengalami pengenalan akan Kristus sejak kecil dari orang tua, orang-orang dewasa di sekitarnya, bahkan dalam asuhan sekolah minggu. Kami berdoa untuk saudara Rodi Smith. Tuhan memberkati ya pada tanggal 25 nanti ia akan mengalami ketambahan usia yang juga bagian daripada kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati ia senantiasa. Demikian Bapak Wandi dan anak kekasih Grace Elizabeth pada tanggal 26. Dan pada tanggal 28 anak kekasih Adriel. Pada tanggal 31 masing-masing hambamu Bapak Agustinus Bida dan saudara Martinus serta anak kekasih Natswa. Tuhan memberkati mereka semua yang sepanjang pekan ini berulang tahun karena Tuhan sendiri yang berkehendak mereka mengalami ketambahan usia. Dan pasti Tuhan sertakan berkat atas ketambahan usia itu. Syukur kepadamu Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami. Namun sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan mari berkatilah kami. Berkat khusus bagi orang-orang yang beribadah. Dan yang terutama, berkat bagi orang-orang yang kembali dalam hidupnya untuk mewartakan kabar baik. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupanmu. Arahkan hati dan pikirmu senantiasa kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia yang melampaui segala akal pikir manusia dicurahkannya kepadamu, kepada kita semua. Dan dengan kasih karunia damai sejahteranya dimampukan saudara dan saya untuk hidup di dalam ketaatan sekarang bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaanmu, buat perlindunganmu, buat semua hal yang kau membuat kami boleh lancar sehingga kami boleh menutup ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas perkenananmu, dan biarlah perkenananmu itu juga yang terus menaungi kami, menyertai kami di dalam seluruh kehidupan kami selanjutnya. Kami mengucap syukur buat setiap hal yang telah kau berikan, dan biarlah hormat kemuliaan hanya bagimu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kenapa kamu habis buat salah ya? Ini habis buat salah ya? Lagu yang ini tadi berapa kali gitarnya tidak terdengar? Berapa kali gitar tidak terdengar? Kayaknya settingan di sana. Iya, maksudnya di situ selalu begitu. Di situ tidak muncul. Hah? Oh. Itu memang beberapa kali.